Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersama saya Yusman Magelo. Saat ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan kepada saudaraku dimanapun Anda berada, terutama saudaraku yang masih muda. Oleh sebab itu, judul khotbah saat ini adalah Jadilah pemuda-pemudi Kristen yang berkualitas di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, supaya hidup saudaraku, pemuda-pemudi dimanapun Anda berada berkualitas, maka simak video ini. Oleh sebab itu kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-16, dan pengkhotbah pasal 12 ayat 1 yang berbunyi demikian. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Semua sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Dalam pengkhotbah 12 ayat 1 berkata, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesempatan bagiku di dalamnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita membaca firman Tuhan ini, dan kita saat ini akan mendengarkan renungan firman Tuhan ini, di mana seperti judulnya saya katakan tadi, jadilah pemuda-pemudi Kristen yang berkualitas di dalam Tuhan. Masa muda ini adalah masa yang paling menyenangkan. Masa muda adalah masa yang paling indah. Oleh sebab itu, masa muda adalah kesempatan yang paling indah, yang paling berharga, kesempatan emas. Jadi, kesempatan ini kalau dipergunakan dengan sebaik-baiknya, maka semua itu akan menjadi baik pada hari-hari yang akan datang. Akan tetapi sebaliknya, jika di masa muda saudara Anda pergunakan dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, maka saudara suatu saat nanti akan menyesal. Di masa muda Anda gunakan untuk berpesta pora, untuk hidup dalam pergaulan bebas, dan tidak mendengarkan orang tua, hidup jauh dari Tuhan, dan tidak mau mendengarkan berita Injil, bahkan menolak berita Injil itu, maka masa depan saudara akan hancur ketika Anda tidak mau mendengarkan semuanya ini. Oleh sebab itu, pada saat ini saya mau mengajak kepada saudara, terutama saudara yang masih muda, dimanapun Anda berada, seperti dikatakan dalam ayat 7 dan ayat 8 di situ dikatakan, ayat 7, latihlah dirimu untuk beribadah. Ayat 8 dikatakan bahwa
latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi, latihlah diri Anda untuk beribadah sejak Anda masih muda. Jadi, sebaik mungkin Anda pergunakan waktu ini di masa muda Anda. Karena suatu saat nanti ketika Anda sudah menjadi tua, Anda tidak akan menyesal dan Anda telah melakukan hal-hal yang telah engkau lakukan dengan sebaik-baiknya di masa muda. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan terlebih saudaraku yang masih muda dimanapun Anda berada, di ayat 11 itu dikatakan bahwa beritakanlah, ajarkanlah semuanya itu. Nah, kalau saudara tidak mau belajar firman Tuhan, apa yang Anda beritakan? Apa yang Anda mau ajarkan kepada teman-teman Anda, kepada saudara Anda, mungkin di sekolah atau dimanapun Anda berada. Tapi kalau Anda tidak belajar firman Tuhan, Anda tidak akan mungkin bisa mengajarkan. Jadi, pada kesempatan ini saya mengajak kepada saudaraku yang masih muda dimanapun saudara berada, belajarlah firman Tuhan di masa muda Anda. Ketika masa muda ini masa-masa yang paling indah. Tetapi kalau saudara-saudara tidak mau belajar firman Tuhan, bahkan menjauhi Tuhan, bahkan tidak mau mendengarkan pengajar-pengajar dimanapun Anda berada, maka suatu saat nanti hidup Anda tidak akan berkenan di hadapan Allah. Jangan takut Anda memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar Anda, bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Anda. Seperti dalam Yohanes 14 ayat 6 disitu dikatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oleh sebab itu di dalam dunia ini tidak ada satu orang pun yang bisa ke surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Jadi jalan satu-satunya menuju surga hanya melalui Yesus Kristus. Jadi saudara harus bisa mengajarkan. Saudara harus mau belajar untuk mengajarkan jalan ke surga. Sehingga dalam kehidupan Anda tidak pernah takut dalam menjalani hidup ini. Karena Anda punya jaminan kekal dalam surga. Ketika Anda punya jaminan, maka Anda tidak pernah takut kepada siapapun. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi hidup yang Anda lakukan ini, hidup yang Anda jalani, pasti penuh dengan kebahagiaan. Apa dasar kebahagiaan? Karena suatu saat nanti Anda akan berada dalam kerajaan surga. Jadi pada saat ini saya mengajak kepada saudaraku yang masih muda, dengarkanlah firman Tuhan ini. Janganlah Anda untuk mengeraskan hati saudara, karena ini adalah kesempatan yang begitu indah. Kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Kalau kita bisa melihat atau kita sendiri menyaksikan pada saat kita menginjakkan air di dalam air yang mengalir, pas kita menginjak kaki kita pertama dan kita mengulangi menginjak yang kedua kali, maka injakan kita yang kedua kali tidak lagi air yang pertama tadi, melainkan air yang sudah yang lain. Oleh sebab itu begitu cepat waktu berlalu di dalam dunia ini. Kalau saudara tidak menggunakan sebaik-baiknya, maka saudara akan menyesal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam rangka untuk menghadapi pengajar-pengajar sesat seperti dalam perikop dari Timotius tadi ini, tugas Timotius dalam menghadapi pengajar-pengajar sesat. Kalau saudara tidak mau belajar firman Tuhan dengan baik, maka Anda akan gampang tersesat. Anda akan gampang tertipu oleh dunia, oleh pengajaran-pengajaran dunia sekarang ini. Anda bisa lihat di dalam YouTube atau di media-media atau di khotbah-khotbah yang ada sekarang ini. Sungguh banyak pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan bahwa ada jalan keselamatan lain. Jadi bukan Yesus satu-satunya, tapi Yesus adalah salah satu. Tapi kalau Anda tidak mau belajar ini, maka Anda akan tertipu. Oleh sebab itu, pada saat ini saudaraku dimanapun Anda berada, terutama saudara-saudara yang masih muda, saudara adalah merupakan tonggak estafet gereja yang akan meneruskan perjalanan visi dan misi gereja. Saat ini, kalau kita melihat dalam pembacaan kita tadi, mulai di ayat 12, di situ dikatakan bahwa janganlah seorang pun menganggap engkau rendah. Yang ayat 13, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Ayat 14, janganlah lalai untuk mempergunakan karunia-karunia yang ada padamu. Ayat 15, perhatikanlah semuanya itu. Dan ayat 16 dikatakan bahwa awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang
yang mendengarkan engkau. Dan juga di dalam Pengkhotbah 12 ayat 1 situ dikatakan bahwa ingatlah akan penciptamu di masa muda. Jadi pada masa muda Anda akan mengingat penciptamu yang akan membawa engkau ke surga, yaitu Yesus Kristus, juru selamat satu-satunya dalam dunia ini. Tetapi kalau Anda nanti sudah tua, sudah sakit-sakitan, baru mau panggil pendeta, tidak ada gunanya lagi. Oleh sebab itu, di masa muda inilah, di masa-masa yang paling indah, masa-masa yang begitu menyenangkan, kalau saudara gunakan dengan baik, maka saudara akan mempunyai satu kebahagiaan yang indah, seperti dalam lagu. Kesempatan ketika di masa muda Anda pergunakan dengan baik, maka suatu saat nanti ketika Anda tidak berdaya lagi, maka hidup ini sudah menjadi berkat. Biarlah firman Tuhan ini yang saya bawakan ini akan membawa kita kepada kehidupan yang berarti dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Dan biarlah lewat video ini akan membuka saudara, memotivasi saudara yang masih muda dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.